Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada para anak-anak yang khususnya berada di lantai 2 supaya jangan ramai ketika sholat Jumat sedang berjalan. Anak-anak tidak boleh ramai karena akan mengganggu kerusuhan kita sholat Jumat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi
وصحبه وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بإصلاح البواطن والظواهر وتقربوا إلى ربكم بطيب المقاصد وحسن السرائر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri kita sendiri, juga mengajak semua para jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini, untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan modal iman dan takwa, kita semua bisa menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak amal ibadah. Dari sekian banyak amal tersebut, kita tidak tahu manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu amal ibadah kita sempurna atau belum sempurna. Terkait hal tersebut, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan, ada 3 hal yang bisa menjadi sebab kesempurnaan amal ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah bitasghirihi, artinya dengan menganggap kecil atau sedikit amal tersebut. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal mereka yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa selalu memandang bahwa amal ibadahnya penuh kekurangan dan penuh ketidaksempurnaan. Mereka tidak pernah mengagungkan salah satu amal ibadahnya. Akan tetapi mereka memandang ketidaksempurnaan ibadahnya. Justru ibadah mereka inilah yang naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, la amala arjalil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqarru anka wujuduhu. Yang artinya, tiada amal yang paling diharapkan untuk diterima selain amal yang lenyap dari pandanganmu dan keberadaannya sepele menurutmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita tidak tahu berapa banyak amal ibadah kita yang sudah diterima oleh Allah. Sebanyak apapun amal ibadah kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa
bahwasanya amal ibadah kita telah banyak, amal ibadah kita sudah sempurna, atau kita tidak boleh merasa telah sampai pada derajat yang tinggi. Sebab hal itu akan menimbulkan merasa ujub atau arogan dengan amalnya. Dan itu suatu yang berbahaya karena termasuk dalam kategori muhlikat atau hal-hal yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu muhlikatin suhun muta'un wa hawan mutabba'un wa ijabul mar'i binafsih. Artinya 3 perkara yang membinasakan adalah: 1, rasa pelit yang ditaati; 2, hawa nafsu yang diikuti; yang ketiga adalah bangganya seseorang terhadap diri sendiri atau ujub. Hadis rawahu at-Tabrani. Penyebab dari perkara yang menjadi amal bisa sempurna yang kedua adalah bita'jilihi. Artinya dengan menyegerakan beramal dan tidak boleh menunda-nunda. Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada umatnya agar tidak menunda dalam beramal baik. Hal ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan taqiqa'al lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, yang artinya bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya cobaan, seperti potongan malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan pada sore hari dalam keadaan kekafiran. Atau Nabi bersabda, pada waktu sore dalam keadaan beriman dan pada waktu pagi dalam keadaan kafir. Ia akan menjual agamanya dengan keuntungan yang sedikit dari dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Penundaan dalam beramal adalah simbol dari kebodohan seseorang. Disebut bodoh karena ia telah menunda amalnya dengan menunggu waktu luang. Padahal bisa jadi dalam menunggu waktu luangnya itu ajal menjemputnya. Atau bisa saja justru kesibukannya semakin bertambah, karena yang namanya kesibukan dunia akan terus menumpuk karena selalu berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam sebuah syair disebutkan, wala tarji' amalal yaumi ilal ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Artinya, janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini hingga besok. Seandainya besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangan. Penyebab dari perkara yang menjadi amal itu bisa sempurna yang ketiga adalah bisatrihi. Artinya tidak menyembunyikan amal dari pandangan manusia. Menyembunyikan amal ibadah memiliki nilai keistimewaan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi
wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembunyikan amalan ibadah itu lebih utama secara umum. Karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Namun demikian, tidak ada larangan bagi kita untuk menampakkan amal ibadah di hadapan orang lain, karena hal tersebut bisa berfungsi sebagai edukasi, persuasi, ataupun motivasi. Dengan catatan kita bisa menata niat dalam hati, bisa menjaga diri dari sifat riya yang berpotensi muncul ketika menampakkan amal ibadah kita di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian, kita harus memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Baik itu amalan yang sifatnya wajib maupun sunnah, amalan yang dikerjakan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan tanpa melihat besar dan kecilnya amalan tersebut. Selama kita telah mukallaf, masih sehat dan tidak memiliki uzur, maka amalan tersebut harus kita kerjakan. Namun kita juga harus waspada. Jangan sampai amalan yang kita kerjakan sia-sia dikarenakan sifat riya, ujub dan sebagainya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang merusak amal, sehingga kita kembali kepada Allah dengan menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Dan kita semoga mendapatkan tempat terbaik pada ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله